Welcome to our channel. Hari Jumat yang lalu saya sudah divaksin di Rumah Sakit Santo Antonius. Syukurlah pada Allah, merasa aman terhadap COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Dan itu yang merangsang sistem imun body kita untuk mengenali agen sebagai ancaman dan menghancurkannya, memperbaiki efek infeksi di masa depan. Dan ada yang sesuatu yang mirip menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, oleh karena itu kalau kita digigit oleh ular, yang obatnya itu juga dari racun dari ular itu, dan sains itu membuat mengambil bagian itu dari racun dan memprogramkan itu untuk menjadi antigen, yang melawan, yang menolong, menstimulir atau merangsang sistem imun kita. Itulah yang vaksin. Nah, dengan konsep itu mungkin bisa kita mengerti ketika para orang Yahudi dulu digigit oleh ular karena mereka itu ngomel-ngomel terhadap Tuhan. Mengapa gini, mengapa begitu? Marahlah dengan Tuhan, dan ya ada ular-ular yang datang dan menggigit mereka. Dan orang Yahudi itu pergi ke Musa, Musa tolonglah. Dan Allah itu memberi instruksi, buatlah ular dalam bahan perunggu. Siapa yang melihat itu ular itu yang ditinggikan di satu tiang itu akan selamat. Ular yang membuat penyakit, tetapi ular juga yang menyelamatkan. Itu juga dalam kebijaksanaan Allah sendiri, bagaimana kita diselamatkan terhadap kematian. Kematian itu konsekuensi dosa kita. Kita diselamatkan oleh kematian juga, kematian Yesus anak Allah yang ditinggikan di kayu salib. Dan siapapun yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita jatuh dari pohon di dalam Taman Eden, tetapi kita juga diselamatkan oleh pohon di Kalvari ketika Yesus disalibkan dan memperoleh kita hidup yang kekal. Begitu besar, itulah yang selalu menyentuhkan hati kita. Begitu besar cinta Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kadang-kadang kita memikirkan kalau manusia itu jatuh dari dosa itu, Allah itu marah-marah dan mau cari manusia itu untuk menghukumnya, menghancurkannya, mencabuk kita semua. Tetapi dengan bacaan dari Injil Yohanes ini, Tuhan yang bertindak, buat inisiatif, bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi
untuk kita, bagi kita, bukan untuk memuaskan keinginannya sendiri, bukan untuk membuat alam semesta runtuh, tetapi untuk kita karena Allah mencintai kita. No? Tuhan tidak menghancurkan manusia untuk tunduk seperti raja yang absolut, raja yang kuasa dan suka marah-marah kalau perintahnya itu dilanggar, tetapi membujuk kita untuk jatuh cinta kepadanya. Ya, begitu besar cinta kasih Allah terhadap dunia. Bagaimana lebar cinta kasih Allah ini sedunia, bukan hanya pada satu bangsa atau bagi orang yang mencintai Dia atau taat dengan Dia, tetapi termasuk juga orang yang tidak dapat dicintai, yang tidak menyenangkan, yang kesepian, tidak memiliki orang lain yang mencintai mereka. No? Itulah cinta kasih Allah. Sehingga Santo Agustinus berkata, Tuhan mencintai kita masing-masing seolah-olah hanya ada satu dari kita untuk dicintai. No? Inilah kabar sukacita, inilah inti Injil pada Minggu Letare, Minggu penuh dengan sukacita. Semoga kita selamat semua dan memperoleh vaksin dari Tuhan sendiri, yaitu cinta kasih Allah lewat anaknya sendiri. Oleh karena itu, mari kita percaya pada Yesus Tuhan dan mencintai juga Dia. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudari. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.